Teman-teman semua, kita pengen bikin acara ngobrol santai sebetulnya. Ini di samping saya itu ada teman satu kantor gitu ya, teman satu kantor, kebetulan kenal baru berapa tahun bro? Baru berapa ya? 2 tahunan lah. Setahun 2 tahun lah ya. Jadi teman satu kantor ini sebetulnya punya apa ya? Punya satu problematika gitu loh. Tapi yang bikin saya pengen ngobrol sama dia itu karena kisahnya bisa jadi inspirasi sebetulnya untuk kita semua gitu loh. Namanya siapa bro? Panggil Reza. Panggil Reza. Iya. Cuma karena kita satu kantor kebiasaan manggilnya Pak gitu ya, Pak Reza. Pak Reza ini punya kekurangan di fisik karena dia itu lumpuh ya Pak ya? Iya, lumpuh. Lumpuh di bagian kaki ya. Istilah medisnya paraplegia. Lumpuh dari kaki ke bawah. Dari perut ke bawah gitu ya, bagian kakinya. Nah, ini pengen tahu awalnya Pak Reza. Pak Reza itu kenapa bisa sampai mengalami kelumpuhan seperti ini Pak Reza? Oh ya, sebelumnya teman-teman ya, nanti kita atau saya tampilkan profilnya Pak Reza gitu ya, ketika dia berjalan dan sebagainya supaya bisa lihat realistisnya Pak Reza itu bagaimana, beneran lumpuh atau enggak itu. Pengen netizen orang-orang percaya enggak ini. Kalau duduk seperti ini ya kelihatan biasa, enggak. Orang lain pasti melihat enggak sehat-sehat aja. Tapi kalau baru berjalan kelihatan pakai alat bantu. Sebetulnya awal ceritanya gimana Pak Reza? Itu Pak, apa ya? Lama lah, sekitar 2009 berarti 11 tahun ya. 2009 ya. 11 tahun SMA kelas 2. Kecelakaan. Pak Reza lahir tahun? Tahun 91. 91. Okay. Sekitar umur 18 tahun kecelakaannya. Sekitar umur 18 tahun. Awal kejadian ya Pak? Kecelakaan malam. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu maksudnya naik motor ya, atau? Kita motor, gonceng temen. Kita motor malam, gak ngerti naiku depan ikut tikungan. Bentar, ben runtut. Ya. Oke ya, sorry keputus soalnya kehabisan memori, jadi harus hapus dulu. Nah, kembali Pak Reza, itu kejadiannya di mana Pak Reza? Kejadiannya di Kediri. Jadi 2009 berarti 2 SMA, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Jadi kembali lagi tadi usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Jadi SMA kelas 2. Iya, kelas 2. Kelas 2. Itu awalnya dari rumah mau ngapain gitu Pak? Itu malam minggu. Malam minggu. Kan biasa nih area SMA malam minggu kalau di Kediri kan keliling-keliling kota. Jadi dari rumah mau start itu jam berapa dari rumah? Wis malam start. Jam 11 malam baru keluar rumah. Rasa nakal guys. Nakal ternyata. Kan malam minggu masih rame jam segitu. Cuma keliling kalau apa ya? Kota-kota bilangnya. Jadi keliling-keliling kota. Keliling-keliling kota. Cuma berdua sama temen. Oh gitu. Ya. Jadi sebetulnya Pak Reza ini tinggalnya bukan di kota ya, kalau di Kedirinya ya. Di kabupatennya. Di kabupaten mau ke kota. Sekitar 10 kilo dari kota. Ya. Terus habis dari kota itu? Keliling terus sampai kalau di Kediri itu ada namanya Gunung Klothok. Yang semacam apa ya? Tempat ngopi-ngopi lah. Ngopi, oke. Nah, di situ kecelakaannya. Jadi dari perjalanan itu sebetulnya mau pulang ke rumah? Mau pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah? Sekitar jam 1-an pulang ke rumah. Jadi kecelakaannya sekitar jam 1-an. Sampean bonceng atau yang di depan atau yang di belakang? Aku yang bonceng. Oh gitu. Nah. Terus? Bonceng.
teringat itu terakhir pas di tikungan nabrak tembok, setelah itu langsung nggak sadar. Pas di tikungan nabrak tembok, terus nggak sadar terus terbangunnya atau di rumah sakit subuh, kalau ingat saya subuh di rumah sakit bangunnya. Di rumah sakit. Jadi kejadian di sana ada yang nolongin atau enggak, siapa yang nolong nggak tahu, nggak paham ya. Siapa yang bawa yang ke rumah sakit juga nggak paham. Oh gitu. Terus sampai di rumah sakit. Nah, di rumah sakit nggak ada identitas sama sekali kan. Surat motor juga nggak bawa. Terus masih ingat kan, bingung sekitar orang di entah itu perawat atau dokter, bingung kan menanya ini siapa, nggak bawa ya identitas, nggak tahu siapa kan. Masih ingat sekebat itu kayak oh iya ada telepon rumah. Jadi langsung saya bilang kan ke entah itu nggak tahu perawat atau dokter, langsung bilang langsung telepon rumah. Kebetulan inget nomor ya? Inget nomor. Anda kan gak inget nomor ya? Kan kalau telepon rumah kan cuma 6 nomor kan Pak? Oh karena waktu itu ya telepon rumah itu nggak banyak nomornya, paling cuma 7 ya? Iya 7 nomor, 6-7 nomor lah. Ya 9 nama kode area biasanya. Setelah itu dari pihak rumah sakit ngabari keluarga? Dari keluarga pagi langsung kan keluarga datang. Enggak gini, sorry kembali. Jadi habis dari rumah sakit itu siumannya dalam waktu berapa jam atau berapa hari? Berapa jam? Kan pagi malam kan, jam 1 malam. Subuh itu baru sadar saya di rumah sakit kan. Oh jadi jam 1 dini hari sampai subuh 4 jam 5 jam lah baru sadar ya. Baru sadar. Pihak rumah sakit nanyai Pak Reza, keinget identitas cuma nomor telepon. Ya. Hubungi keluarga langsung datang. Oke. Terus? Ya kan waktu siuman itu kan ditanya keluhan apa sama dokter. Terus langsung saya jawab kan, mulai punggung sini sampai bawah itu langsung nggak bisa ngerasain apa-apa. Langsung nggak bisa gerak, nggak bisa ngerasain apa-apa. Terus mau kan kebelet pipis, nggak bisa. Mau makan nggak bisa. Karena memang nggak udah bahasa Jawanya ngeden nih gak iso. Ngeden gak iso. Nah, terus pagi kan terus diceritain kalau ini terus harus masuk di foto, dilihat kan ternyata ada saraf yang putus. Pagi itu langsung di ronsen. Terus dipasang kateter biar bisa keluar air kencingnya. Terus dokter ini harus dioperasi karena saraf yang putus. Itu waktu siuman itu merasakan sakit yang gimana, Pak? Kan kita gak pernah ngerasain itu. Gimana ya? Gak, sakitnya ya itu deh, cuma mau pipis tapi gak iso. Tapi memang mati rasa kan, sensorik. Oh, karena mati rasa ya. Saraf sensorik mati, motorik mati. Jadi gak bisa ngapa-ngapain kan. Digerak pun gak bisa. Oke, sampai akhirnya dokter sudah memutuskan kalau saraf tulang belakangnya putus ya. Ya, harus operasi. Itu. Cuma putus saraf tulang belakang apa remuk tulang atau bagaimana? Nah, kalau di fotonya itu kan lihat kan ada susunan tulang belakang. Itu susunan tulangnya utuh, tapi ada satu bagian kecil itu apa ya? Kayak semburat itu. Semburat ya. Nah, terus kalau susunan tulang belakang kan namanya ada torak, itu torak nomor 12 jadi pas tengah. Jadi nggak terlalu atas sampai leher, tapi pas tengah-tengah juga nggak terlalu bawah. Jadi ilmu baru ya torak. Nah istilah kedokteran ya. Kedokteran ya. Tapi bagus lah untuk pengetahuan kita ya. Setelah diketahui kemudian di rumah sakit itu sampai berapa hari? Terapi atau bagaimana? Nah setelah operasi. Seingat saya itu di rumah sakit sampai berapa ya? 13 harian. Di situ diajarin cara fisioterapi bahwa kalau nggak latihan nanti akibatnya gini. Terus kan memang lumpuh total. Itu baru bisa pulang itu diputuskan. Belum bisa apa-apa sih, masih geletaan, belum bisa apa-apa, masih selangan kan untuk pipis harus
bawa pulang, tapi tetap latihan tiap minggu. Berapa hari atau berapa minggu di rumah sakit? 13 hari. 13 hari di rumah sakit dan harus menerima kenyataan. Ya. Kalau dokter bilang kalau kamu nggak latihan nanti seumur hidup lumpuh, bisa di kursi roda atau pakai alat bantu. Tapi setidaknya kalau latihan bisa sampai pakai alat bantu itu yang krek lah. Krek ya. Nah. Wah. Terus karena masih usia SMA, Iya. penerimaan sampean terhadap kondisi itu ya apa? Di usia itu? Nah, belum waktu di rumah sakit masih belum Pak ya. Belum mikir, wah ternyata sampai segini parahnya. Terus ada apa ya, suatu lagi, jadi tiba-tiba itu wah ya wis aku kadang gak iso apa-apa ya. Jadi nerimo ada mau berdamai lah gitu ya, dengan kondisi itu. Karena ada Pak kan bilang diceritain kalau keadaanmu ini, terus ya apa masa depanmu, dari situ kan mikir. Ya. Dari situ kan mikir, wah berarti aku memang lumpuh nggak bisa apa-apa. Ya wis saya terima. Terus di SMA kelas 2 sudah mau berdamai dengan kondisi seperti itu. Tapi ada nggak Pak Reza titik di mana Pak Reza itu wis ngerasa atau terasa apa ya, down banget gitu loh dengan kondisi itu, kan itu bertahun-tahun loh. Ya, down itu setelah di rumah malah. Setelah di rumah, kalau masih awal-awal makan masih masih pemulihan bekas operasi, untuk berusaha melepas kateter selang. Itu masih ada semangat untuk kami. Tapi setelah beberapa saat, 2 bulan lah, iki teman-teman sekolah, malah nggak bisa apa-apa, cuma tiduran tok. Nah, dari situ sudah beberapa bulan kemudian baru sempat ngerasa tuh. Pastilah Pak kan yang sebelumnya bisa melayu-layu. Berapa bulan sampai akhirnya itu ada di kondisi cuma di tempat tidur gitu? Wah lama itu, nggak ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur, latihan fisioterapi itu sekitar 2 tahun sampai bisa pakai kursi roda sendiri. Sampai kelas 3 berarti, kelas 3 SMA. Nah, sama nggak sekolah malah. Oh iya ini ya, ini cerita menarik lain. Sekolahnya akhirnya bagaimana gitu loh. Tetap sekolah. Jadi gini Pak Reza, maaf tak potong ya. Jadi nggak usah nyebutin nama sekolah deh. Iya. Rasanya kan nggak etis gitu. Iya. Nah, terus gimana? Lanjut tak. Jadi kan kelas 2 tetap sekolah. Nah, terus kan laporan ke sekolah, dikira sekolah kan cuma kecelakaan biasa, mungkin setelah patah tulang atau apa 1 atau 2 bulan bisa masuk lagi. Ternyata nggak bisa. Karena memang harus di rumah total kan, bisa terapi latihan. Jadi saya pakai kursi roda, bisa pakai kursi roda itu pun sudah lulus sekolah kan, sudah pakai kursi roda bisa lancar lah. Jadi selama sisa masa belajar itu dari kelas 2, sisa kelas 2 sampai kelas 3, nah itu diuruskan oleh orang tua kan, ke sekolah ya apa carane anakku ben tetap sekolah. Jadi terus ngomong ke sekolah, awalnya nolak sekolah karena nggak bisa, karena harus tatap muka, harus di sekolah. Nah tetap diusahakan, akhirnya bisa sampai homeschooling istilahnya lah. Kayak homeschooling, jadi tiap minggu bapak ibu, terus kadang itu teman-teman nganter soal ke rumah. Masih ada solusi. Terus itu sampai kelas 3 sih. Jadi sampai gitu, kalau setiap ada pulangan harian atau pelajaran apa, terus dikembalikan, visunya dikembalikan ke sekolah. Stop sampai sekolah, sampai Eptanas ya, atau UNAS ya, Nah, apa yang membuat Pak Reza kan selama mungkin 2 tahun itu sing awale seneng gaul sama teman-teman, akhirnya sok bangkit maneh gitu loh, bisa bangkit lagi, teman-teman dukung ya di sini. Ya itu salah satu motivasi atau sing ngasih semangat lah. Jadi teman-temanku tetap teman rumah, teman sekolah itu tetap sering datang ke rumah gitu. Ya dari situ motivasi untuk tetap
ya apa caranya harus bisa setidaknya mandiri lah Pak, walaupun pakai alat bantu. Mikirku dulu seperti itu. Jadi penting ya sebenarnya dukungan orang di sekitar kita gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah apapun sebetulnya ya. Enggak seperti kasusnya Pak Reza itu, dukungan dari orang sekitar itu penting banget untuk memotivasi tapi yang kita. Terutama yang tetap keluarga lah. Tetap yang, keluarga, oke guys. Yang tiap hari ketemu dan merawat kan keluarga. Sampai akhirnya gini Pak Reza. Sekolah akhirnya lulus loh. Lulus akhirnya. Sekolah lulus. Gak sekolah tapi lulus. Bukan gak sekolah lah. Jadi bahasa ini belum ada daring atau sekolah kan belum akrab lah. Tapi istilahnya diperhalus lah. Tetap model homeschooling gitu ya. Tetap model homeschooling gitu. Sekolah mengusahakan tetap pembelajaran itu ada meskipun hanya di rumah gitu. Terus ceritanya berlanjut ke kuliah berarti? Enggak Pak, itu masih lucu Pak. Waktu lulusan hari H. Ternyata kan ujian nasional, itu selama 1,5 tahun itu enggak ke sekolah saya. Ke sekolah itu waktu ujian nasional. Memang harus hadir kan, diajarkan anaknya. Jadi masih kesulitan, masih pakai rompi pengaman punggungan sampai kaki, terus kursi roda, naik becak. Iki duwe anu deh Pak. Apa punya dokumentasi gak Pak? Aduh saya nggak ono. Jadi ternyata begitu ya liga-liga deh. Terus sampai diusahakan tetap ke sekolah. Kan, waktu ujian nasional berapa hari ya? 5 hari atau nggak salah? Iya. 3 hari atau 5 hari ya. Di SMA ya. Terus akhirnya bisa melewati masa ujian. Kan menunggu hasil ujiannya, hasil kelulusan. Nah pada saat itu kan kalau nggak lulus kan waktu zaman saya, kalau lulus kan harus mengulang ujian lagi. Ya betul. Ya, ini saya nggak pernah ke sekolah tapi tiba-tiba lulus. Dan banyak teman saya itu sih nggak lulus. Iku lagi arah nggak sekolah tapi lulus. Disyukuri lah. Ya itu. Salah satu kan. Terus kemudian dari pihak sekolah, ya wis, Reza nggak usah dikasih tahu kalau lulus. Jadi biar nggak ada apa ya istilah nanti. Ya apa ya? Pandangan dari teman-teman yang nggak lulus ya. Iya. Nah, akhirnya dari pihak sekolah itu baru jadi orang ceduk sorry ku akhirnya isip iku koreksi nih. Kebiasaan. Terus akhirnya dari pihak sekolah diantarkan besoknya. Jadi gitu. Setelah hari H pengumuman kelulusan itu baru biar gak ada apa ya istilah dari temen itu pandangannya kok dia ada sekolah tapi kok lulus ya gitu. Terus akhirnya memutuskan kuliah atau pre dulu? Nah, masih jauh dari lulus 2010, kuliah baru 2012. Jadi masih ada waktu 2 tahun. 2 tahun ngapain, Pak? Itu setidaknya niat apa ya? Keinginan saya itu pengen lebih mandiri. Kan ini masih pakai kursi roda. Iya. Terus fisioterapi sampai bisa pakai alat bantu jalan, walker namanya. Gitu ya. Tapi disambi terapi ya, Sambil terapi. Sambil terapi juga. Terus setelah lulus 2011 pengen buka warung kopi. Jadi biar tetap ada aktivitas lah gitu ya. Karena apa ya? Namanya orang nggak punya kegiatan, nggak ngapain cuma monoton pasti stres kan. Nah itu sing ada di pikiran saya, ya apa caranya pengen metu ada kegiatan. Terus sing enak apa? Tapi bisa bekerja lah intinya. Ya itulah buka warung kopi, ngomong orang tua kan dimodali buka warung kopi. Ceritanya kan tapi nggak sampai di situ ya Pak ya. Karena gini ini teman-teman ya, kita itu bekerja di dunia pendidikan kan nggak mungkin nggak kuliah gitu ya, sampai akhirnya selang 2 tahun itu gimana memutuskan kok kepingin lanjut kuliah? Itu awalnya nggak sengaja baca berita. Kan saya seneng kan baca berita. Iya. Baca berita terus ada berita di salah satu media online. Itu judulnya Universitas Brawijaya di kampus saya dulu Alma Mater sedang mencari mahasiswa disabilitas. Nah, pada saat itu kan saya sudah memang saya ini seorang disabilitas kan. Nah, dari kesempatan itu coba-coba ini enggak niat pengen kuliah, cuma coba-coba ya wis akhirnya apply
itu berkas-berkasnya sampai ternyata ada panggilan dan lolos. Begitu sampai akhirnya kuliah di Brawijaya. Brawijaya Malang ya teman-teman ya. Kok panggilan sih tes, ada tes lolos. Ya ada tes terus lolos. Sekarang gini Pak, ini mungkin banyak kendala ya di beberapa negara atau kita kecilkanlah di kota-kota, bahkan di kota besar di Indonesia. Untuk teman-teman disabilitas kan sampean sudah masuk perkuliahan. Ada kesulitan nggak Pak? Setidaknya minimal untuk akses gitu. Itu bersahabat nggak gitu? Kalau masih awal-awal dulu masih banyak kesulitannya ya kan. Apa ya, kalau di kampus saya itu kan memang menyediakan fasilitas itu, ada pelayanannya kan khusus disabilitas. Tapi kan namanya baru pertama pasti akses masih belum Pak, masih harus naik turun tangga. Kalau bagi saya kan kayak kiamat lah kalau ketemu tangga. Memang nggak bisa naik tangga. Paling mungsuh ya. Paling mungsuh. Itu pun di kampus yang apa ya, yang sudah inklusif awal dulu kan. Apalagi di fasilitas umum ya masih belum banyak. Fasilitas umum ini juga kadang apa ya, ini juga jadi teguran lah buat instansi-instansi atau fasilitas umum. Tapi sekarang ya untuk tahun ini kan sudah mulai memperhatikan ya teman-teman disabilitas, bahkan untuk teman-teman yang tunanetra juga disediain apa ya namanya sign untuk akses jalannya dia kan gitu kan. Jadi seperti keramik yang agak muncul-muncul itu sebetulnya untuk tunanetra itu teman-teman. Sudah agak bagus sih. Nah ini saya sampai kampus, jurusan apa Pak? Jurusannya dulu ngambilnya kan ada, kalau biasanya kan masuk kuliah kan ada list jurusan prodi dan lain sebagainya itu. Saya cari yang paling murah. Ini yang semesterannya paling murah. Pendidikan bahasa Inggris, ketemu itu. Nah, gak penting sih murah lah Pak. Yang penting ilmu pengetahuannya didapat. Karena awal dulu. Singkat cerita Pak. Singkat cerita di kampus selama 4 tahun Pak. Apa lebih? Lebih. Kayak kuliah berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sih normal. Iya, enak nih. Durasi enteknya kan 7 tahun. 14 semester. Kamu tuh omah 3 tahun. Masa pengen cepet pengen balik dari mana? Sesuai lah. Terus di kampus itu enggak terlalu ada kendala berarti ya, Pak ya? Mobilitas sih awalnya. Iya. Kan nggak kenal siapa-siapa, terus langsung keluar kota kuliahnya. Terus kayak berpikir apa caranya ben aku enak ya nang kampus wirawiri ini terus. Nah dari situ mikirnya harus kenal temen lah. Ceritanya satu kos. Nah, terus dari situ. Ya sorry keputus lagi. Coba Pak tadi dilanjutin. Jadi harus punya teman kos gitu ya. Oh iya. Dari situ kan punya teman kos, terus ada dari beberapa teman satu jurusan lah. Terus gimana caranya biar intinya aku ada di barengan ke kampus itu. Karena kalau waktu kampus awal-awal kan ada KRSan Pak, mengurus jadwal itu. Nah, waktu awal kuliah kan jadwalnya paketan. Nah, itu ngomong ke pihak akademiknya ke kampusnya untuk merubah jadwal. Jadi untuk menyamakan teman-teman. Saya kan sudah beberapa teman. Jadwalnya kan saya minta untuk terus tak samakan biar ada bareng di kampus. Ternyata diperbolehkan sama pihak kampus, dipermudah lah. Dari situ ternyata dapat teman, mobilitas ke kampus juga lebih enak. Selama 4 tahun seperti itu terus Pak? Enggak. Atau punya kendaraan terus sendiri lagi? Tahun kedua kan adik juga satu kampus. Jadi selain ada adik bisa bareng teman, bisa bareng adik gitu. Pernah ini Pak, mengendarai apa? Dulu kan Dulu kan pernah cerita kalau pernah punya
kendaraan yang dimodif. Itu saat kuliah atau sudah? Kuliah semester berapa ya? Semester 4 atau 5 gitu. 2015. Nah, pernah modif di Malang kan. Sudah test drive keliling-keliling Malang bisa. Terus dibawa pulang ke Kediri. Harus sekali naik langsung tabrakan mana. Langsung kecelakaan lagi kan, serempetan sama mobil Innova. Sebetulnya ini kisah sedih loh. Apa bisa dadi guyu? Enggak ya, kalau di Malang bisa terus pulang ke Kediri langsung baru pertama sekali sore. Kalau menurut sampean itu karena apa gitu? Apa ya, belum terbiasa lah kan, kalau roda 3 kan metik terutama. Apa ya istilahnya bandel ya? Setir. Iya. Jadi setir belum terbiasa, tiba-tiba banting setir sendiri gitu. Akhirnya lulus ini. Singkat cerita. Akhirnya soalnya bolak-balik ini kehabisan memori. Jadi akhirnya seiki kerekot gurung sih. Gurung gitu, Pak? Kerekot lah. Oh, iya, kerekot. Jadi akhirnya apa? Lulus 2017. Terus kerja. Belum, nganggur dulu lah. Nganggur dulu. Kalau apa ya, fresh graduate langsung kerja tuh kayak ada orang dalam gitu. Pasti nganggur dulu sekitar 3 bulan. Oh, hampir sama seperti yang saya rasakan. Nganggur. Sempat ngamar-ngamar karena saya pendidikan bahasa Inggris kan. Iya. Ngamar-ngamar ke les-lesan. Terus ada panggilan. Panggilan di Kediri kan, les-lesan. Wawancara. Lancar wawancara. Terus nggak ada pengumuman, besoknya di SMS. Ya masih di SMS. Mas, mohon maaf ya, tidak bisa belum bisa lolos. Terus saya tanyakan alasannya kan. Ternyata di atas. Tempat biasanya di atas ya akses ya. Ya, itulah problematika kalau kondisi seperti Pak Reza ini. Terus berapa kali mencoba untuk kerja? Beberapa kali sih terus akhirnya ikut pelatihan. Pelatihan apa? Pertama dulu kayak kemah pemuda gitu, jadi ada sekitar 1 tahun itu pelatihan sampai ditempatkan di magangnya. Jadi mulai pelatihan awal umum. Untuk khusus disabilitas ya. Khusus disabilitas. Jadi mulai pelatihan awal, beberapa kali pelatihan sampai nanti ujungnya itu ditempatkan untuk magang. Itu 2018 kan. Akhirnya ditempatkan di magang itu di UNER. Di UNER. Ini salah satu jalan pembuka. Ya. Untuk enggak, sebenarnya kan waktu lulus kuliah itu kan saya pengen kerja di Surabaya lah. Gitu. Niatnya itu apapun itu pokoknya pengen kerja di Surabaya. Nah, terus ada kesempatan itu ditempatkan magangnya itu ternyata di Surabaya. Di UNER. Pencapaian. Terus magang di UNER, di FISIP tepatnya di sekitar 3 bulanan, 2 bulan lebih lah. Magang di situ sebagai? Saya kan bahasa Inggris ditempatkan di MKP namanya, kayak jurnal itu, jadi translate jurnal dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Gitu. Tentang kejurnalan lah. Keren. Ya. Sampai akhirnya itu tahun 2017 ya? 2018. 18. Sampai akhirnya sekarang bisa jadi PNS. Dari 2018 kan ada lowongan PNS itu kan banyak dibuka itu. Nah, karena saya jurusan pendidikan kan mau nggak mau harus ngambil guru kan. Ngambil guru, lihat cek dilihat banyak untuk lowongan disabilitas. Tapi di Jawa Timur satu-satunya cuma ada di Surabaya. Pas. Jadi cari peluangnya memang untuk disabilitas gitu ya. Pas di Surabaya tes sampai akhirnya ditempatkan di Surabaya. CPNS di Surabaya itu tahun 2019. Jadi sudah 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Sudah pengangkatan jadi PNS, dari CPNS ke PNS. Sekarang gini aja, kita tutup dulu Pak ya untuk sampai mulai dari sampean
Iya, jadi lika-likunya itu upside down. Fluktuatif. Gitu. Up and down. Terus ada nggak Pak ini yang menggelitik? Sampean itu pernah cerita bahwa sebetulnya dengan kondisi sampean itu ada opportunities disabilitas. Iya Pak, cerita deh, salah satu cerita ya. Enggak, apa ya, pandangan orang-orang di sekitar kita lah. Hanya di masyarakat kita kan masih memandang orang disabilitas itu orang yang kekurangan gitu ya. Ngesane, di Jawa kok ngesane gitu. Nah itu sering kali kan saya sudah kemana-mana sendiri kan, sering tak manfaat nih. dengan orang bersikap seperti itu malah tak saya manfaatkan. Cari peluang yang pinter. Tapi ya apa ya, itu manusiawi lah ya gak iso menyalahkan 100%. Contohnya Pak ya. Antri di kalau di stasiun kan dulu sebelum kartu sekarang online kan, dulu kan antri beli. Nah, saya kan berdiri terus tiba-tiba itu dipersilakan maju ke depan. Saya pun antri dari belakang pun juga nggak apa-apa, mengurut antri. Tapi kenapa nggak tahu orang-orang tiba didahulukan gitu, terutama sama satpamnya. Mungkin empati yang akhirnya yang kena. Gitu, dan dari situ malah saya manfaatkan untuk beberapa hal. Tapi sebetulnya kalau buat saya pribadi, Pak Reza sih relevan lah, masih relevan lah. Jadi memberikan peluang yang lebih. Memang kita harus mengutamakan teman-teman deh sebetulnya kan, ya nggak harus disamaratakan juga ya, adil itu nggak harus rata kan gitu. Tapi sebetulnya dengan hal seperti itu pun menurutku sih tetap adil kok. Gitu. Ini kan persepsi orang ya, persepsi orang sih masih bisa debatable gitu. Itu salah satu opportunity sih ya. Iya, salah satunya. Sekarang terakhir untuk teman-teman yang setidaknya mengalami hal yang sama gitu, mengalami hal yang sama, apa sebetulnya yang bisa sampaikan gitu, atau mungkin teman-teman yang secara fisik itu normal gitu, tapi pernah mengalami tingkat depresi yang lumayan lah tinggi gitu, apa yang bisa sampean jadikan motivasi untuk mereka? Oh ya, kalau aku sendiri kan, masalah kan pasti datangnya pertama dari diri sendiri lah. Jadi pertama harus damai, harus bisa ngalahkan diri sendiri. Itu sing kalau aku seperti itu. Walaupun sampai sekarang pun masih kadang ada bentrok di dalam diri kan, kok iki wong ini itu dari diri sendiri kan harus bisa ngalahkan lah, harus bisa berdamai dengan keadaan itu. Sampai akhirnya bisa ngambil keputusan yang yang bijak lah, jadi untuk diri sendiri gitu. Jadi intinya ya itu memang dari mana ya, enggak si beberapa dari diri sendiri sebelum harus ngandel sih, mengandalkan orang lain. Seperti itu. Jadi dari diri sendiri berdamai dengan situasinya gitu ya, tapi juga pastinya harus ada dukungan teman-teman yang di sekitar kita, harus dukung pemulihan kondisi kita ya. Gitu. Jadi oke lah teman-teman, cukup sekian ya Pak Reza ya. Ya, terima kasih. Mungkin nanti ada sisi-sisi lain. Ini ono hal mistis nggak sebetulnya? Kok tiba-tiba bisa nabrak. Itu nanti di lain kesempatan itu ya. Oke. Masih berkenalan. Masih berkenalan. Ini masih video pertama ini untuk ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Oke teman-teman, sampai di sini. Silakan tetap ikuti channelnya, semoga bisa menjadikan inspirasi untuk kalian semua. Ya, terima kasih.